Selamat pagi, sahabat berdasi, berdiskusi seputar demokrasi. Ketemu lagi dengan saya, Rahayu, selaku host podcast KPU Kabupaten Bangli. Kali ini di podcast kali ini kita akan mengupas terkait tema zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Bangli. Apa itu zona integritas? Kita sudah kedatangan tamu yang ahli ataupun paham di bidangnya, yang mungkin nanti bisa mengupas tuntas terkait zona integritas, apa itu zona integritas dan bagaimana pengimplementasiannya di KPU Kabupaten Bangli. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa sapa dulu tamu kita kali ini. Silakan Pak Dewo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Bu Rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Dewo. Ya, jadi Tiang pengampu divisi hukum Dewa Prajanegara. Tapi tadi disebut ahli, wih, sangat luar biasa. Saya belum ahli, cuman sama-sama belajar mengenai tentang apa itu aturan-aturan dan regulasi yang ada di KPU Bangli. Terima kasih Bu Rahayu. Semoga kita bisa sharing, Iya, saling Senggara. berbagi apa-apa yang saya pahami, yang saya ketahui, mungkin bisa kita sama-sama berdiskusi tentang bagaimana pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Bangli. Iya, sebelumnya Pak Dewo hari ini sehat kan ya Pak Dewo ya? Sehat malah. Sudah siap kita tanya-tanya ya Pak Dewo ya terkait zona integritas ya Pak Dewo ya. Karena saya lihat, saya dengar ini sedang eh, di lingkungan pemerintah sangat digodok sekali ya terkait zona integritas ini, di mana masing-masing instansi berusaha sekali terkait zona zona integritas kali ini untuk mengimplementasikannya di dalam ruang lingkup instansi lembaganya masing-masing. Ya, sebelum kita lebih jauh, Pak Dewa mungkin bisa kita sobat berdasi tahu nih, sebenarnya zona integritas itu apa sih, Pak? Itu sebenarnya kan sekarang ini di belakangan ini kita rame sekali nih Ki, ya, di masyarakat juga, di lingkungan pemerintahan juga, "Ayo dong ini zona integritas kita ini kan ini," nah seperti itu. Mungkin sobat berdasi ada juga yang sudah paham atau sudah tahu, ada yang baru tahu atau ada yang baru setengah-setengah nih tahu apa itu zona integritas. Mungkin Pak Dewo bisa memberikan, pemahaman yang bisa meluruskan menjadi satu satu titik temu nih, oh ternyata zona integritas itu ini loh gitu. Mungkin Pak Dewo silakan bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Rayu. Jadi zona integritas sesuai dengan eh, peraturan Menpan RB nomor 90 tahun 2021. Jadi zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada pemerintah, dari pemerintah ke instansi di mana pimpinan dan jajarannya siap meningkatkan pelayanan yang secara transparan dan bersih secara akuntabel. Jadi itu yang kita laksanakan di setiap tahunnya di lingkungan KPU. Ya, melalui, kalau di KPU kita laksanakan melalui surat dinas 1766 dari KPU RI. Jadi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya yang ada di lingkungan KPU itu berdasarkan kegiatan yang mudah diakses seperti pelayanan publik, Mhm, iya. terus peningkatan sarpras yang semuanya bisa mudah diakses eh, oleh masyarakat. Oh iya ya Pak Dewo. Kalau di KPU sendiri mungkin konsep penerapan zona integritasnya bisa diceritakan sedikit Pak Dewo, apa-apa saja yang mungkin bisa diupayakan oleh KPU Kabupaten Bangli di dalam pembangunan zona integritas ini Pak Dewo? Bisa diceritakan sedikit Pak Dewo? Ya, konsep yang kita laksanakan di KPU Kabupaten Bangli hari ini itulah bagaimana peningkatan budaya kerja kita itu yang bersih dan transparan. Tentu setiap anggaran yang kita pergunakan dapat kita pertanggungjawabkan secara akuntabel. Hmm. Ya, salah satu contohnya pada setiap tahapan itu kan kita melaksanakan kegiatan, tentunya ada aturan yang mesti kita laksanakan berbarengan dengan anggaran yang kita pergunakan. Nah, itu wajib juga kita pertanggungjawabkan apabila kita ada pemeriksaan dan pengawasan yang tentunya dari pihak seperti teman-teman kita di BPK, itu kita bisa pertanggungjawabkan secara lugas dan jelas.
apa yang kita pergunakan, apa yang kita sampaikan nanti agar semuanya itu jelas dan transparan. Iya. Di samping kita meningkatkan budaya kerja yang bersih, juga kita bersama jajaran di KPU Bangli tentu pelaksanaan kegiatan itu wajib juga diakses melalui medsos-medsos yang ada di KPU Bangli. Masyarakat juga wajib mengetahui apa saja yang kita laksanakan. Berarti zona integritas itu bukan hanya pelayanan prima, tapi juga transparansi daripada pelaksanaan kegiatan di setiap instansi atau lembaga ya Pak Dewa ya? Ya, tujuannya yaitu kita menciptakan budaya wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Itu yang tertuang melalui peraturan Menpan RB itu. Kalau di KPU Bangli sendiri Pak Dewa, tujuan pelaksanaan zona integritas ini seperti apa sih? Karena kan kita tahu kalau KPU itu bergerak atau selaku penyelenggara pemilu. Mungkin bisa dijelaskan tujuan daripada zona integritas ini mungkin ada kaitannya dengan di bidang kepemiluan atau secara menyeluruh, secara umum boleh diceritakan Pak Dewa tujuannya zona integritas ini? Tujuannya adalah kita melaksanakan kegiatan zona integritas bagaimana agar terwujudnya demokrasi yang bersih di Kabupaten Bangli itu sejalan dengan perilaku kita di KPU. Jadi kalau budaya kerja kita amburadul, tidak sesuai dengan regulasi, bagaimana kita mewujudkan demokrasi di Bangli ini secara bersih dan akuntabel. Jadi masyarakat merasa penyelenggaranya aja seperti itu, bagaimana akan terwujudnya demokrasi yang baik di Bangli ya, Karena dengan dari hal seperti berpengaruh itu. ke kepercayaan masyarakat Ya, juga ya Pak Dewa ya, ya. mungkin ya sebagai penyelenggara ya. Di Saya ngilang apa ya? Silakan Pak Dewa, mungkin tadi kelupa. Ya. Mohon maaf. Nggih. Iklan lewat. Iya, enggak masalah Pak Dewa, santai Pak Dewa. Lanjut lagi ya Pak Dewa ya, terkait zona integritas ini mungkin kan yang saya tahu sedikit, di zona integritas ini ada yang namanya 6 area perubahan ya. Kalau saya ini ya, kalau nggak salah ya, saya dengarnya seperti itu, 6 area perubahan. Mungkin Pak Dewa bisa bercerita sekarang, sahabat Berdasi juga pengen tahu, sekarang kan mungkin sahabat Berdasi sudah tahu nih, bahwa zona integritas itu, oh ini loh, mungkin sudah satu persepsi ya soal sahabat Berdasi sekarang ini ya, mungkin dari sahabat Berdasi juga dari pelaksanaan atau upaya pembangunan zona integritas ini mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan seperti melakukan pembangunan 6 area perubahan. Nah mungkin sahabat Berdasi juga pengen tahu nih Pak Dewa, 6 area perubahannya itu apa-apa saja dan apa-apa saja yang sudah diupayakan oleh KPU Kabupaten Bangli di dalam melaksanakan 6 area perubahan ini. Sejauh ini sudah apa-apa saja yang dilakukan itu? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat Berdasi Pak Dewa. Silakan Pak Dewa. Mungkin salah satu bisa saya jelaskan, di dalam 6 area perubahan itu kan terdapat manajemen perubahan. Yang kedua ada penata tata laksanaan yang kita tata, yaitu semua sarpras yang ada di lingkungan KPU. Terus yang ketiga penataan sistem manajemen SDM aparatur. Yang keempat penguatan akuntabilitas kinerja. Terus yang kelima itu ada di penguatan pengawasan. Yang keenam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi yang pertama pada manajemen perubahan, bagaimana kita di lingkungan KPU Kabupaten Bangli ini kita menciptakan budaya kerja yang disiplin, yang transparan, yang bersih, yang jujur ketika kita melaksanakan setiap kegiatan dan tugas masing-masing sesuai job deskripsinya. Itu kita paham betul apa yang akan kita laksanakan, apa yang kita kerjakan nantinya. Jadi yang kedua penataan tata laksana itu meliputi sarpras yang ada di sarana prasarana yang ada di lingkungan KPU. Jadi setiap sarana prasarana kita wajib juga ada sarana yang mendukung dari kaum difabel. Yaitu akses yang mudah, yang setiap mereka mungkin ada perlu informasi, layanan di PPID dan sebagainya, itu mudah diakses
Mhm. oleh Nggih setiap nggih. semua yang akan mau ke Termasuk KPU. teman kita yang disabilitas ya Pak Ya, Dewo berarti ya? Nggih nggih. terus yang penataannya sistem manajemen sumber daya manusia, Mhm. bagaimana konsep yang kita terapkan masing-masing teman-teman rekan-rekan di sekretariat itu ditempatkan di subnya masing-masing itu sesuai dengan kompetensi Mhm. keunggulannya mereka yang mereka Miliki, kuasai ya. heeh, ya. Jadi mengenai penguatan akuntabilitas, jadi setiap anggaran yang Mhm. kita pergunakan itu wajib kita pertanggungjawabkan secara transparan. Jadi semua anggaran yang dipergunakan itu juga masyarakat harus tahu juga Mhm. apa yang kita laksanakan kegiatan, jadi mereka mudah mengaksesnya. Seberapa anggaran KPU yang telah dipergunakan, seberapa pelaporan yang dipertanggungjawabkan. Mhm. Kira-kira sih seperti itu sih Nggih. yang sudah berjalan di lingkungan KPU Kabupaten Bangli. Mungkin dari 6 itu juga ada penguatan pengawasan ya Pak Dewo ya? Ya, Penguatan dari pengawasan, peningkatan pengendalian internal, dan pencegahan iya, korupsi ya Pak Dewo ya. Mungkin kalau KPU Bangli, upaya itu mungkin, adanya sosialisasi ya Pak Dewo ya? iya, Pencegahan korupsi mungkin ada melibatkan dari instansi luar terkait eh, terkait hal-hal tersebut ya Pak Dewo? berkaitan dengan penguatan pengawasan kita melalui SPP ya, dan Mhm. waktu ini ada sosialisasi juga dari Mhm. rekan-rekan kita di kejaksaan berkaitan dengan evaluasi kinerja kita dalam hal penggunaan anggaran pada saat Nggih. tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Itu Mmm. melalui SPP juga yang kita rutin Mhm. kita kerjakan tiap bulannya, yang kita laporkan Mhm. di per tanggal 1 hingga tanggal 5 di Oh awal ya. bulan. SPIP itu? SPP. Oh, itu bagian dari pengawasan intern yang Ya, dilakukan oleh KPU Bangli ya Pak Dewo ya. Terus adanya peningkatan kualitas pelayanan publik ya, memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau kepada masyarakat melalui stand pelayanan yang prima. Berarti di KPU Bangli juga tersedia ya Pak Dewo? tersedia. Artinya umpama nih, dari masyarakat, ataupun dari instansi lain membutuhkan informasi ke KPU. Berarti, di KPU tersendiri sudah ada bagian-bagiannya Pak ya, mungkin bagian yang khusus membidangi bagian informasi mungkin ada Ya, mencakup, PPID mungkin ya dan PPID yang ini ya. sudah Berarti, ada. artinya mereka yang datang ke KPU kembali bukan dengan tangan kosong seperti Iya, TPD ya kita, karena merupakan upaya dalam pembangunan zona integritas zona juga ya Pak ya. ya. Ya terkait dengan zona integritas dan 6 area perubahan Pak Dewa, mungkin di sini ada role model ya, saya sekilas dengar video terkait zona integritas di KPU Bangli mungkin adanya role model, mungkin role model di sini kan cenderungnya ke pimpinan mungkin mungkin baik di komisioner di KPU kan ya, di komisioner maupun di sekretariat. Nah, sejauh ini Pak Dewa, eee, peran krusial agen perubahan role model, ini di dalam keberhasilan untuk perubahan pola pikir SDM di KPU Bangli seperti apa Pak Dewo? Apa mungkin sudah bisa artinya apa mungkin sudah, SDM di KPU Bangli ini sudah mungkin bisa dikatakan bahwa, eee, pimpinan itu sudah sebagai role model dalam arti, eee, sudah mengikuti artinya dari staf, oh pimpinan yang begini ya kita harus mengikuti seperti apa. Baik dari jam kerja, pola kerja, maupun, pelaksanaan tugas-tugas mungkin apakah sudah, termasuk kategori yang sudah bisa dikatakan pimpinan sebagai role model di KPU Bangli untuk di pembangunan zona integritas ini Pak Dewa? Eh, ya harusnya sih bisa dikatakan bisa Saling mungkin ya? bis- Mungkin saling ya? ya bisa dikatakan seperti itu ya, mengisi bagaimana kita setiap kegiatan itu pimpinan selalu menjadi role model dalam Mhm. setiap pelaksanaan dari tupoksinya masing-masing. Jadi
Memang satu hal yang perlu kita tingkatkan yaitu masalah kedisiplinan ya, penggunaan masalah Mhm. dari jam kerja, Mhm. waktu kita melaksanakan kegiatan di Mhm. Kabupaten Bangli sudah terlaksana dengan baik. Iya. Melalui kita setiap hari Senin itu ada apel disiplin. Mhm. Jadi setiap Senin itu ada evaluasi bagaimana tugas-tugas kita yang minggu lalu dan minggu ke depan yang kita selalu bahas bersama-sama dengan rekan-rekan sekretariat Mhm. dan teman-teman di sekretariat juga selalu memberikan perannya masing-masing, memberikan evaluasi, memberikan Mhm. masukan, saran Mhm. masukan kepada kita di jajaran komisioner juga. Jadi Mhm. saling mengisi antara Oh, nggih. komisioner dan sekretariat Mhm. agar tujuan terwujudnya ya terselenggaranya setiap tahapan itu berjalan dengan baik di KPU Kabupaten Iya. Bangli. Nggih, nggih. Mungkin di sini lebih cenderung ke yang fleksibel ya Pak Dewo ya. Artinya pimpinan juga bukan merasa yang harus selalu dianggap benar mungkin ya. Mungkin juga dari staf bisa memberikan masukan selama itu kritik membangun ya untuk Iya, kemajuan KPU Bangli ya Pak Dewo ya. Iya. Kalau terkait penata penataan tata laksana ya Pak Dewo ya. iya, Ya itu kan adanya eh, digitalisasi, penerapan SOP yang efisien dan minim. Nah, dari penerapan SOP itu sendiri seperti kata Pak Dewo tadi, adanya kegiatan, pasti adanya di belakangnya adanya anggaran untuk mendukung terciptanya pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Kan seperti itu Pak Dewo. Nah, itu sudah juga dilakukan secara transparansi melalui SPIP yang dilaporkan mungkin kegiatan ini, pelaksananya ini, biaya yang setelah anggaran yang iya. digunakan seperti ini. Nah, kalau menurut Pak Dewo pribadi nih di KPU Bangli, apakah pelaksanaan tersebut bisa meminimalisir tingkat korupsi yang ada di KPU Bangli ya, Pak Dewo? Iya, Dengan caranya apa, keterbukaan tersebut, keterbukaan. nggih nggih, apakah mampu menurut Pak Dewo ya? Ya, itu mitigasi yang paling nyata yang kita Mhm. laksanakan adalah melalui SPIP ya, pencegahan korupsi yang ada di lingkungan KPU Bangli. Karena setiap Mhm. setiap kegiatan, setiap pelaksanaan kegiatan itu selalu harus dipertanggungjawabkan akuntabilitas penggunaan anggarannya. Mhm. Jadi Mhm. setiap bulan kita selalu ngecek apa saja kegiatan yang sudah berjalan, apa saja anggaran berapa biaya yang telah Biaya. dikeluarkan, Mhm. itu dapat kita awasi. Mhm. Terus bukan hanya kita, semuanya juga ikut Mmm. melaksanakan dalam kegiatan pengawasan tersebut. I bet Jadi menurut saya sih secara pribadi itu memang mitigasi yang paling awal mhm. untuk dalam rangka pencegahan korupsi yang ada di Nggih. lingkungan Kabupaten Bangli. Artinya upaya awal yang dilakukan KPU ya Ya, untuk menjaga transparansi baik itu dari pimpinan, bawa dari tingkat sampai tingkat bawah ya Pak Dewo ya. Kalau terkait, penataan SDM itu sendiri Pak Dewo, mungkin di KPU Bangli kan kita tahu sendirilah SDM-nya, dengan tidak terlalu banyak, tetapi ketika tahapan, nah itu sudah harus diselesaikan dengan tepat waktu dan tepat guna juga. Nah, terkait SDM itu sendiri, eee, apakah, KPU Bangli juga memberikan reward, ada pemberian reward terhadap SDM? Karena itu kan juga merupakan, apresiasi ya, apresiasi dan juga semangat untuk yang lain yang mungkin agak, belum, mungkin bisa ditingkatkan kembali. Apakah dari KPU sendiri ada pemberian reward terhadap SDM yang berprestasi mungkin atau yang paling apa, seperti itu mungkin Pak Dewo, apakah ada itu di KPU Bangli terkait SDM itu sendiri? tentu ada ya, kita apresiasi pada rekan-rekan teman-teman di sekretariat yang mempunyai integritas Mhm. dan mempunyai apa namanya kompetensi yang Mhm. sangat tapi itu ada kategori-kategorinya. Nggih. Mungkin yang terdisiplin dan sebagainya. Iya, Dan tapi bukan itu yang terpenting. Semuanya rekan-rekan sekretariat mhm. itu semuanya sudah bekerja Sudah dengan melakukan yang terbaik ya Pak Dewo yang ya? terbaik Mhm. untuk KPU KPU Bangli. Bangli ya. Jadi itu hanya sebagai
acuan agar Oke. mereka bukan itu target utamanya reward itu, tetapi mereka sebagai pedoman bahwa setiap pelaksanaan kegiatan, setiap job desk yang mereka kerjakan merupakan tanggung jawabnya Ya, dilakukan dengan baik nih Pak Dewa ya. dengan baik. Iya. Kalau SDM di KPU Bangli sendiri, peningkatan disiplinnya mungkin upaya yang sudah dilakukan mungkin apakah pernah dilakukan pembinaan bagi seumpama nih kemungkinan ya mungkin ada yang apa telat atau mungkin ada yang beberapa kali apa ada bukan kesalahan sih keteledoran mungkin ya lebih keteledor mungkin apakah yang melakukan hal-hal seperti itu sudah diberikan pembinaan? Pernah dilakukan pembinaan terhadap SDM-SDM di KPU Bangli mungkin Pak Dewa? Kalau pembinaan dari rekan ke sekretariatan itu tentu kewenangannya ada di Pak Sekretariat ya? Sekretaris ya. Mhm. Cuman kalau di Bangli setahu saya selama ini tidak ada sih yang pelanggaran yang berat Oh seperti itu nggih, sih tidak ada. Semuanya berjalan dengan baik. mhm. Dan pembinaan-pembinaan yang biasa seperti mungkin ada kekeliruan di jam Kedatangan kedatangan ya mungkin ada ya, masih ada itu kan kesibukan atau ada telat masih sekali 2 kali ya Pak Dewa ya masih mungkin ya? wajar lah Nggih itu. nggih. Tapi Tetap kan tetap dilakukan pembinaan ya Pak Dewa ya ya? tetap Mhm. dilaksanakan sesuai SOP yang ada di KPU Kabupaten Bangli. Terkait penguatan akuntabilitas nih ke Pak Dewa. Kalau peranan pimpinan dalam memantau capaian kinerja, kan bukan hanya apa, dilaporkan terus kita terima, sudah kan nggak seperti mungkin, eee, yang dilakukan dari pimpinan mungkin ada evaluasi yang mungkin, pernah dilakukan terhadap karena yang kalau di KPU sendiri, pengelolaan anggaran kan dilakukan oleh sekretariat ya Pak Dewa ya mungkin ya? Lakukan oleh sekretariat dan itu, ada pelaporannya. Pastinya ada penyampaian laporan juga kan ke pimpinan seperti Ada biasa dilakukan evaluasi biasa juga Pak Dewa? biasa dilakukan evaluasi memang rutin kita Mhm. lakukan ya tujuannya itu agar selalu kita menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan. Jadi evaluasi itu memang perlu kita laksanakan rutin setiap saat kita laksanakan di lingkungan KPU Kabupaten Bangli. Iya iya Pak Dewa. Kalau, di dalam area perubahan juga terdapat penguatan pengawasan Pak Dewa ya. Upaya atau langkah-langkah apa yang sudah dilakukan nih KPU di dalam pencegahan penanganan benturan kepentingan nih Pak Dewa? Mungkin apa-apa saja yang sudah upaya apa yang sudah dilakukan KPU nih di dalam ini? Mungkin adanya sosialisasi juga atau seperti apa terkait hal tersebut Pak Dewa bisa diceritakan kepada sahabat? Dalam rangka kegiatan pencegahan benturan kepentingan, kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan dari teman-teman kejaksaan Mhm, sebagai iya, narasumbernya, mhm, yaitu Pak Kasih dari kejaksaan yang memberikan sebagai narasumber mhm, memaparkan beberapa hal-hal yang tentu sangat kita hindari, nggih, yaitu konflik kepentingan mhm, agar eh, pelaksanaan kegiatan kita di KPU Bangli ini mhm, berjalan sesuai dengan regulasi dan aturan. Ya, mhm, penting sekali itu kegiatan nggih, yang kita laksanakan itu harus kita mhm, pertanggungjawabkan nantinya ke depan bagaimana anggaran dan konflik kepentingan itu kita jauhi dari diri kita dari sendiri ya. sini ya dan juga masyarakat juga biar tahu juga ya Pak Ya, Dewa ya. Nah terkait, pembangunan zona integritas ini juga kan adanya pelayanan prima Pak Dewa ya. Kalau KPU sendiri, terkait pelayanan nih, kita kan, harus mengukur juga nih ya, berapa, oh kita seperti apa nih pelayanan kita nih, itu dilakukan dengan apa biasanya Pak Dewa? Atau melalui survei atau apakah mungkin yang sudah dilakukan KPU dalam hal mengetahui sejauh mana sih pelayanan yang sudah diberikan KPU terhadap masyarakat? Kita waktu ini mau ikut sebelum ikut kegiatan pembangunan zona integritas pengembangan ini sudah Mhm, melaksanakan kegiatan survei melalui Google Form. mhm, Kita kirim kepada pemilih-pemilih pemula yang mhm, berkaitan langsung dengan lembaga KPU ini. Contohnya sekolah,
eh, rekan kita di Bawaslu Mhm. itu kita sudah laksanakan survei kegiatan. Oh, ya mungkin ke instansi-instansi lain juga ya Pak Dewo ya, Iya, karena juga KPU tidak luput dari itu ya, kerjasama iya, dengan pemerintah daerah mungkin ya Pak Dewo ya. Nah, kalau dari Pak Dewo sendiri, selaku yang membidangi nih di zona integritas itu sendiri, tantangan apa yang paling berat di dalam pembangunan zona itu? Karena kan KPU Bangli juga baru tahun lalu ya Pak Dewo ya, iya, mulai, mulai ini ya, mulai ada. gencar-gencarnya ini zona integritas ini ya. Mungkin bisa diceritakan Pak Dewo tantangan yang mungkin yang paling menurut Pak Dewo ini yang harus, segera diiniin oleh KPU Bangli itu apa Pak Dewo? Ya tantangannya Yang paling berat deh umpamanya apa gitu yang dilakukan untuk pembangunan zona integritas di KPU Bangli ini? mungkin di dalam ini ya, penata pelaksanaan Sarpras Satgas kita ya? kekurangan anggaran sih itu Ah, ya tantangannya. ya. Cuman syukurnya kita bisa melaksanakan itu. Dengan keterbatasan itu ya Dengan Pak Dewo ya? keterbatasan anggaran Mhm, kita bisa mengikuti lah apa yang seharusnya kita mmm, adakan di KPU Bangli. Ya itu iya, saja sih oke. mungkin. Sisanya Karena yang lainnya dengan dukungan teman-teman di sekretariat semua, ya semuanya bisa iya, dilaksanakan. dilaksanakan dengannya. Karena sebetulnya, inovasi itu tercipta, Inovasi. pelaksanaan itu bisa berjalan lancar juga tidak luput dari adanya dukungan sarana dan prasarana Pak Dewo ya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Aduh. Kalau menurut Pak Dewo nih atau saran deh atau apapun lah itu menurut Pak Dewo, eee, apa yang bisa Pak Dewo bagi dengan instansi lain mungkin, yang mungkin baru akan, mulai membangun zona integritas ini? Yang kalau Pak Dewo kan anggaplah sudah setahun nih, melakukan ini gitu, terus ada juga beberapa instansi yang mungkin baru mulai, pembangunan zona integritas ini mungkin. Mungkin Pak Dewo ada yang mau dibagi atau ada yang disampaikan mungkin kepada instansi yang baru mau? Mungkin salah satunya mudahnya akses informasi layanan publik mungkin ya. Salah Mhm, satunya masyarakat itu agar gampang mengetahui setiap kegiatan kita mmm, di contohnya di KPU ya. nggih nggih, Masyarakat bisa memantau semuanya kegiatan-kegiatan KPU itu melalui mmm, medsos, website KPU dan sebagainya itu secara mudah. mhm, Karena peran penting dari terwujudnya zona integritas itu tidak luput dari peran masyarakat juga yang mengawasi kita di iya. KPU Bangli. Ya karena sebetulnya juga ya Pak Dewo mungkin masyarakat, eee, pengen tahu sekali ya, dia, masyarakat tuh haus informasi Iya, sebetulnya yang didapat dengan mudah gitu mungkin melalui digitalisasi dan itu pun melalui sosialisasi yang intens mungkin ya iya, karena digitalisasi kan masyarakat sendiri juga nggak semua tahu ya iya, penggunaan digitalisasi yang seperti mungkin adanya banyak nanti mungkin iya. sosialisasi-sosialisasi ya dari instansi-instansi terkait. Contohnya hari ini lah banyak pertanyaan di masyarakat ya, Mhm, setelah pemilihan heeh, bupati KPU ngapain ya? ngapain ya? Ya mereka kan bisa lihat medsos KPU, Iya, website KPU mhm mhm, bahwa KPU ini setelah pemilu, setelah tahapan mhm, tetap bekerja, tetap melayani mhm, informasi layanan masyarakat iya yang ada di iya lingkungan Bang. iya karena juga yang lihat banyak juga ya, dari instansi-instansi terkait yang juga membutuhkan informasi yang dibutuhkan, yang data-data dari KPU yang tiang-tiang lihat yang mungkin bisa masuk ke dalam PPID ya Pak Dewo ya. Ya dari obrolan kita kali ini nih, sekian yang, terkait zona integritas nih, eee, kesimpulan apa yang Pak Dewo bisa sampaikan ke sahabat Berdasi terkait zona integritas di KPU Kabupaten Bangli Pak Dewo? Jadi kesimpulannya zona integritas itu wajib kita laksanakan di lembaga KPU, bukan hanya di lembaga KPU dan di lembaga instansi lainnya, karena peran pentingnya itu adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan Mhm, eh, bebas dari korupsi, korupsi, ya. tentu budaya kerja yang transparan, akuntabel yang kita laksanakan di setiap kegiatan yang ada di lembaga kita masing-masing. Mhm. Mungkin itu garis benang merahnya Iya ya. iya Yang paling iya. penting itu kita bekerja secara disiplin, nyaman, hingga Mhm, terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan bersih. akuntabel. Ya, benar. Terutama
SDM juga ya Pak Dewo ya, didukung dari SDM yang memang benar-benar bertanggung jawab akan tugas-tugasnya yang berintegritas dengan lembaganya ya Pak Dewo ya. Ya baik, sahabat berdasi mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Dewa, zona integritas di KPU Kabupaten Bangli yang sudah diupayakan atau yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangli. Mudah-mudahan sahabat berdasi bisa eh, dicerahkan sedikit terkait apa itu zona integritas, apa-apa saja 6 area perubahan yang sudah dilakukan oleh KPU Bangli di dalam menciptakan pembangunan zona integritas kali ini. Mungkin lain kali Pak Dewo kita bisa undang lagi terkait Siap. mungkin mengupas yang lain, bukan hanya zona integritas saja. Mudah-mudahan bisa hadir di podcast KPU Bangli lain kali. Sahabat berdasi, sekian podcast kita kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan yang kami sampaikan dari saya dan juga dari Pak Dewo, mungkin ada hal yang kurang berkenan. Satu pesan dan ucapan terima kasih juga kepada tim podcast KPU Kabupaten Bangli yang sudah memfasilitasi kami dalam podcast kali ini. Pesan kali ini, zona integritas bukan sekedar predikat, melainkan fondasi reformasi birokrasi untuk menciptakan ruang aman yang bersih dari KKN dan berorientasi penuh pada pelayanan publik yang prima. Sampai jumpa di podcast KPU Bangli selanjutnya. Terima kasih.